Shalom bagi kita semua. Shalom, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita, yang membuat doa sama penyanyi pujian Mikael sama Elisa. Shalom teman-teman. Shalom. Kita mau mulai pembelajaran kita bernyanyi. Hari ini ku rasa bahagia sambil bertepuk tangan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satu kita tanpa memandang antara kita bersatu dan dua segala puji syukur Tuhan terpasatkan seberkatmu di mana mulai pagi hingga saat ini Tuhan masih mendengar Tuhan mendengar mulai pembacaan kami dan bukan Tuhan supaya dapat mendengarkan setiap penjelasan dari guru kami. Hanya doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, selamat pagi. Pagi Tuhan. Ibu ingin bertanya dan jawab secara cepat. Apa yang kalian inginkan untuk saat ini? Kalau saya, Bu. Uang yang banyak, Bu. Uang yang banyak, Bu. Uang yang banyak. Iya, Bu. Kalau saya, Bu. Bu, cerita tentang pacar, Bu. Kita sekecil gak punya pacar, Kecil. Udah SMA dia, Bu. Berarti butuh pacar, Bu. Masih kecil kita SMA. Apa itu sebuah kebutuhan atau hanya keinginan sesaat? Tuhan, Bu. Uang, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Bu. Kalau pacar kan dari keinginan Ya, saya. kalau uang kan itu kebutuhan kan? Kalau saya keinginan. Oke. Dia mau nyari partner, Bu. Udah mau Natal ya? Iya. Oke. Di sini bakal menjelaskan makna keunggaharian dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Di sini kan ada gambar, banyak mereka ini foya-foya kan? Iya, Bu. Di gambar tersebut orang terus-menerus membeli barang terbaru tidak terlalu dibutuhkan seperti gadget, pakaian dari merek ternama, atau barang-barang koleksi yang memenuhi keinginan sesaat untuk terlihat wow atau terkadang untuk kesenangan sesaat. Baru kalau mengenai hidup sederhana, seseorang fokus membeli barang kesederhanaan, berfungsi dan kebutuhan, serta menggunakan barang yang sudah ada hingga benar-benar tidak digunakan. Contohnya ada memiliki peralatan rumah tangga yang awet dan terjangkau daripada merek mahal, atau berbelanja di pasar tradisional untuk kebutuhan sehari-hari. Dari situ terpahamnya mengenai gambar-gambar ini. Baik, lanjut tentang gaya hidup masa kini. Di era modern yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam budaya konsumerisme, dalam hedonisme, di mana kebahagiaan sering diukir dari berapa banyak harta benda kita yang kita miliki atau seberapa sering kita menikmati kemewahan. Iklan dan media sosial memboarding kita dengan pesan bahwa kita harus selalu menginginkan lebih dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Dalam situasi ini, seperti ini, iman Kristen menawarkan sebuah spesifik yang berbeda dan kontraproduktif, yaitu konsep keunggaharian. Sikap ini menjadi sangat penting bukan hanya untuk kesehatan rohani pribadi, tetapi juga sebagai respon terhadap krisis lingkungan akibat konsumsi yang berlebihan. Apa itu keunggaharian? Secara etimologis atau teologis, keunggaharian adalah atau moderasi, bukanlah tentang hidup dalam kemiskinan atau penderitaan. Keunggaharian adalah sebuah kebajikan kebatinian yang mendekatkan pada keunggahan diri, sederhana dan keseimbangan. Ini adalah kemampuan untuk berkata cukup di tengah dunia yang menawarkan segalanya secara berlebihan. Dalam kehidupan orang
step. Unggah merupakan berarti menaruhkan segala sesuatu pada proporsinya ketika menikmati berkat Tuhan tanpa diperbudak oleh keinginan untuk memilikinya. Sikap ini adalah wujud dari setiap disiplin rohani yang menolak keserakan demi menjaga hubungan yang benar dengan Tuhan dan sesamanya. Apa tadi arti keunggulan? Kami tahu. Bagi kalian apa artinya? Itu hidup sederhana Bu, yang tidak koyak-koyak, belanja sana sini dan cuma memikirkan keinginan daging. Oke, makasih ya Ruth. Terus Bu. Baik, siapa yang tidak bawa Alkitab? Indra Bu. Langsung jujur. Adanya Bawa kurangnya aja permisi. kalau yang bawa Alkitabnya tolong dibuka ya. Iya Bu. Apa Bu? Di ayat 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Udah? Coba baca Jelita. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ia Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Bu, ini saya baca, minta tolong nak. Filipi 4 ayat 11 sampai 13 begini bunyinya. Pertama ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencurahkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu Waktu berbagi dua tim ya, tim A dan tim B. Untuk Mikael, David, Indra tim 1, untuk Enisa, Preti, Ruth, sama Jelita tim B. Tim A. Yang sudah selesai. Kami dari tim A ingin menjelaskan dari pesan utama ayat 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Yang kami ketahui adalah kesalehan disertai rasa cukup membawa keuntungan besar, sedangkan cinta akan uang adalah akar segala kejahatan yang dapat menjerumuskan orang ke dalam pencobaan, menyimpang dari iman dan membawa kerugian spiritual maupun materi. Ayat ini menasihati untuk merasa puas dengan apa yang dimiliki dan tidak terjerumus dalam jerat materialisme yang memicu keserakahan. Sudah Bu? Oke. Baik. Terima kasih ya Bu. Kelompok selanjutnya. kami dari tim B. Pesan utama dari Filipi 4 ayat 11, yaitu yang pertama belajar merasa cukup dalam segala keadaan. Yang kedua, kepuasan tidak ditentukan oleh kondisi eksternal. Yang ketiga, sumber kekuatan adalah Kristus. Yang menjadi ringkasannya dalam Filipi itu mengajarkan bahwa orang percaya dapat hidup dengan rasa cukup dalam keadaan apapun karena kekuatan dan kecukupannya bersumber dari Kristus. Oke, terima kasih ya. Ya Bu. Baik, Ibu akan mengasih tugas bagi tiga orang tercepat akan disuruh maju ke depan untuk membacakannya. Orang tercepat Bu. Iya.
Aku udah siap, Bu. Sudah siap? Sudah, Bu. Jelita yang pertama ya. Iya, Bu. Bacakan dari kursinya, nak. Yang pertama, apa satu hal konkret yang akan saya lakukan minggu ini sebagai wujud hari? Yang jadi jawabannya, tetapkan batas waktu, misalnya 1 jam untuk satu aplikasi media sosial. Enisa? Yang kedua, mengapa sulit hidup sebagai ugahari, yaitu gengsi dan status sosial. Kita hidup dalam masyarakat yang sering mengukur kesuksesan dan harga diri, dan kepemilikan ugahari dianggap tidak gaul dan tanda kemiskinan. Mikael? Apa definisi ugahari? Sikap hidup yang sedang, pertengahan dan sederhana. Ini berarti cukup, tidak kekurangan dan tidak berlebihan. Fokus pada kebutuhan dan menghindari pemborosan atau kemewahan demi gengsi. Oke, Ibu Tumpul ya. Ya, Bu. Baik, sekian pembelajaran kita saat ini. Ibu akan membacakan kesimpulan kita. Keunggaran sebagai wujud iman. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa makna keunggarian bagi orang Kristen adalah sebuah panggilan untuk hidup dalam keadilan diri di bawah pimpinan Roh Kudus. Keunggarian membebaskan kita dari perbudakan keinginan materi dan kemegahan. Fokus kita kembali kepada Sang Pemberi berkat, bukan kepada berkat itu sendiri. Menjadi orang Kristen yang unggar berarti berani tampil beda dengan mempraktikkan gaya hidup sederhana, hemat, dan bersahaja. Sikap ini adalah bukti nyata dari iman yang bekerja, yang tidak hanya membawa damai sejahtera bagi diri sendiri, tetapi juga menjaga keadilan bagi sesama dan keselestarian bagi alam semesta. Sekian pembelajaran kita yang menutup doa, yaitu jelita. Sini aja, Bu. Iya, boleh. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat berkat-Mu hari ini. Kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Biarkanlah pembelajaran kami ini boleh kami lakukan bermanfaat juga dalam